Salam sahabat khotbah kasih. Kali ini kita akan belajar renungan khotbah tentang prinsip keuangan Kristen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada tantangan bagaimana mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Alkitab memberikan kita prinsip-prinsip yang dapat membimbing kita dalam hal ini. Menjadi hamba yang dipercaya. Kita dipanggil untuk menjadi pengelola yang setia atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Seperti Yusuf di Mesir, kita harus mengelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab, mengingat bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan dan kita hanya pengelola sementara. Setia dalam segala hal. Kesetiaan dalam mengelola keuangan, tidak peduli seberapa besar atau kecil jumlahnya, adalah hal yang sangat penting. Seperti dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan menghargai mereka yang setia dan bertanggung jawab dalam mengelola apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Mencukupkan diri dalam segala hal. Kita diajak untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kepuasan tidak datang dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi dari rasa syukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Menggunakan uang sebagai alat. Uang adalah alat yang diberikan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menggunakannya dengan bijaksana, tidak menjadikannya sebagai tujuan utama dalam hidup, tetapi sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan dan membantu sesama. Bertumbuh dalam hikmat keuangan. Meminta hikmat dari Allah dalam mengelola keuangan adalah langkah yang bijaksana. Dengan hikmat dari Tuhan, kita dapat menghadapi ketidakpastian hidup dan meraih berkat berlipat ganda sesuai dengan janji Tuhan bagi anak-anaknya. Berikut ialah ayat-ayat Alkitab yang bisa kita jadikan acuan pedoman tentang prinsip keuangan Kristen. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Kita diajak untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, termasuk dalam mengelola keuangan. Kepercayaan ini membawa berkat, sedangkan keinginan untuk cepat kaya tanpa integritas dapat membawa hukuman. Lukas 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kesetiaan dalam mengelola keuangan, bahkan yang tampaknya tidak signifikan, adalah penting karena menunjukkan kesiapan kita untuk dipercayakan dengan lebih banyak lagi oleh Tuhan. Amsal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ayat ini mengajarkan kita untuk hidup bijaksana dan hemat, bukan boros dan bebal. Kita harus menghargai dan menggunakan harta yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita diingatkan untuk tidak menjadi hamba uang, tetapi mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Lukas 16 ayat 10-12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan dalam hal-hal kecil, termasuk keuangan, ini adalah prinsip kerajaan Allah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan pernah merasa cukup, siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa cinta kepada uang adalah sia-sia dan tidak akan pernah memberikan kepuasan sejati. Ulangan 8 ayat 18, Tuhanlah yang memberi Anda kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Kita harus mengakui bahwa kemampuan untuk menghasilkan kekayaan adalah berkat dari Tuhan dan harus digunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam segala hal, termasuk dalam cara kita mengelola keuangan. Kita harus menunjukkan integritas, kebijaksanaan, dan kesetiaan dalam pengelolaan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Mengikuti teladan Kristus. Kristus adalah teladan utama kita dalam segala hal, termasuk dalam keuangan. Dia mengajarkan kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi harta di surga, di mana tidak ada ngengat dan karat yang merusak, dan di mana pencuri tidak menggali dan mencuri. Kita diajak untuk memiliki perspektif yang kekal terhadap harta benda. Mengasihi Tuhan dan sesama. Kita harus menggunakan keuangan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Seperti yang diajarkan Yesus,
kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, dan mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Keuangan yang kita kelola harus mencerminkan kasih ini. Menghindari perangkap kekayaan. Alkitab mengingatkan kita tentang bahaya kekayaan yang dapat menyesatkan dan menghalangi kita dari kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan Yesus, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Kita harus berhati-hati agar tidak menjadikan kekayaan sebagai idola. Bertanggung jawab dan prioritas. Dalam mengelola keuangan, kita harus bertanggung jawab dan menentukan prioritas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Yusuf yang mengelola persediaan di Mesir, kita harus bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mencukupkan diri dan bersyukur. Kita diajak untuk belajar mencukupkan diri dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Rasul Paulus mengajarkan untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Kepuasan sejati datang dari pengenalan akan kasih dan penyediaan Tuhan. Merencanakan dengan hikmat. Merencanakan keuangan dengan hikmat adalah tanda kedewasaan rohani. Kita harus mampu menyisihkan penghasilan untuk menabung dan mengalokasikan pengeluaran sesuai kebutuhan, bukan untuk memuaskan gaya hidup. Ini mencerminkan sikap hati kita kepada Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami bagaimana mengelola keuangan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kami memohon hikmat dari-Mu untuk menjadi pengelola yang baik atas segala berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bantu kami, ya Tuhan, untuk selalu menggunakan harta benda ini sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Jauhkanlah kami dari godaan untuk mencintai uang lebih dari segalanya, dan ajarkan kami untuk mencukupkan diri serta bersyukur dalam segala keadaan. Berikanlah kami hati yang murah dan tangan yang terbuka untuk berbagi, serta mata yang selalu tertuju kepada kekayaan yang kekal di surga. Kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan segala kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Bapa, karena Engkau adalah sumber segala berkat. Kami memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat khotbah kasih, semoga renungan ini dapat menginspirasi Anda untuk terus bertumbuh dalam hikmat dan kesetiaan, untuk menjadi teladan dalam keuangan, mengikuti prinsip-prinsip Alkitab, dan hidup dengan integritas dan kesetiaan kepada Tuhan. Semoga ayat-ayat yang disampaikan tadi juga dapat menjadi pedomannya dalam mengelola keuangan Anda dan menjadi sumber inspirasi untuk hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda dalam setiap langkah pengelolaan keuangan Anda, dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan, dalam setiap keputusan keuangan yang Anda buat. Demikian renungan ini. Salam khotbah kasih. Tuhan Yesus memberkati.